itu ambil foto tapi tanpa dicekrek. Iya, memang pencekrekan itu tidak selalu menggunakan kamera-kamera yang biasa. Tanpa dicekrek pun ini bisa menggunakan kamera yang memang. Jangan ketawa loh. Ini teknologi cekrek itu. Saya akan serius. Kita akan tanya dengan serius juga kepada dua orang temannya Lea. Katanya temannya dia sih soalnya. Nah, kalau yang canggih-canggih itu semua teman saya. Oke, kamu sudah canggih. ada. Saya enggak. Sudah ada Mas Riko dan juga Mas Bagus. Selamat pagi. Halo Mas Riko. Hey, Mas dari Riko, Mas Bagus, Mas Lea. Iya, dari senyumnya mereka ini adalah orang-orang yang suka foto karena ceria gitu. Sering tiga jari ya. Suka selfie gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya pemirsa di rumah pengen tahu yang dimaksud dengan action kamera itu apa sih? Apa bedanya dengan saya punya kamera biasa kan juga action juga gitu. Apa maksudnya action kamera ini? Sebenarnya kamera apapun bisa jadi action kamera ya. Cuma pada saat dipakai action mungkin tidak berfungsi gitu. Jadi kenapa disebut action kamera? Karena bentuknya kecil. Jadi beratnya kurang lebih di bawah 300 gram gitu. Jadi cukup kecil dan gampang, kalau istilah sekarang apa ya, wearable gitu, yang gampang dipakai dimanapun dan bisa untuk merekam aksi-aksi ekstrim. Dimanapun maksudnya di mana? Yang darat, laut, udara? Iya, darat, laut, udara ya, kayak di air bisa ya? Dan masuk ke air pun bisa. Jadi sampai kedalaman, kebetulan kita yang bawa hari ini itu bisa masuk sampai kedalaman 40 meter. 40 meter? Betul. Bahkan kalau misalnya kita ganti housingnya, itu bisa sampai kedalaman 60 meter. Yang orinya saja bisa sampai kedalaman 40 meter. Kalau housingnya diganti bisa 60 meter. 60 meter. Wow, keren ya, bisa selfie di bawah laut gitu. Nah, betul sekali. Gak usah di bawah laut lah, di kolam aja. Oke, ya, di akuarium di rumah saya ada. Nah, tapi kalau untuk masyarakat awam yang belum tahu gitu, ini apakah seperti kamera biasa atau bisa kita konekkan dengan handphone atau bagaimana? Iya. Untuk GoPro ini bisa dikoneksikan dengan HP, terus khususnya untuk smartphone Android sama iPhone. Tadi coba dong kita foto selfie bersama, terus langsung itu lagi dia dikirimin nanti. Oke, ini sebelum kita foto, ini alatnya apa saja? Coba. Nah, ini yang namanya action camera gitu. Salah satu merek yang paling populer itu GoPro. Jadi udah sejenis generiknya karena dia memang yang keluar pertama kali tahun 2005. Oke. Oh, 2005 udah ada ya? Berarti kita ini jadul banget ya, 2015 baru tahu. Ya, ini lumayan lah, ketinggalan 9 tahun ya. Udah seri keempat. Jadi ini udah yang generasi keempat, di mana produsen-produsen lain mungkin baru mulai sekitar 2 tahun terakhir. Jadi dia udah mulai tahun 2005 dan sekarang udah go public sih di Amerika sana. Kelebihannya apa? Selain dia bisa hidup di berbagai alam, di alam udara dan juga di air gitu. Nah, yang kebanyakan orang seneng adalah yang tadi dibacakan POV, point of view. Jadi lensa yang dia pakai ini lensa yang benar-benar cembung. Jadi makanya tadi saya bilang kayak fish eye, betul? Tetapi tidak sedistorsi gitu ya. Kalau orang fotografi ngomong tidak sedistorsi fish eye, tapi cukup lebar, dimana kelebarnya mencapai 170 derajat. Jadi beberapa orang pakai seperti ya kalau kita lihat sekarang di stasiun televisi atau di reality show gitu ya, banyak yang pakai di atas kepala atau di dada. Kayak itu loh kalau kita nonton film hantu-hantu ya kan. Lambaikan tangan kalau itu taruh di kepala. Itu seperti beneran kalau buat yang nonton itu seperti benar-benar melihat dari matanya sendiri, betul. Kalau Mas Bagus sehari-hari biasa dipakai buat apa? Kebanyakan sih buat selfie sih. Buat selfie. Punya berapa album? Aja nih gitu kan. Ayo selfie bareng. Coba. Tadi kan soalnya gini, ini fotonya pakai GoPro ini, tapi ternyata bisa langsung connect ke ini. Betul. Selfie dari sana dong Mas, lagi Mas. Ya. Ini apa yang menghubungkannya? Apa ini selfie melulu? Tanya dulu apa yang membuat, apakah ada aplikasi khusus? Jadi kalau misalnya ini kebetulan yang saya pegang Android, jadi ada aplikasi khusus di Play Store gitu ya. Kita download aplikasi GoPro App. Mungkin kalau merek lain juga punya aplikasinya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau GoPro App dia menghubungkan action kamera ini dengan handphone kita. Secara otomatis atau harus dikorek dulu kayak harus dikonekkan dulu, supaya kenalan dulu gitu ya. Jadi terus kalau sudah connect ya seperti di sini apa yang terlihat di kamera juga terlihat di handphone. Di handphone juga. Betul. Oh ya, seperti kita lihat sekarang ya. Coba mungkin bisa lebih di tanpa delay, di zoom in. Nah, itu lagi yang di apa? Jadi kamera itu di sini ya sekarang ya. Dan ternyata yang di handphone juga sama gitu ya kan?
Hai. Kita lagi ada lagi syuting nih Mas. Oke Mas ya. Tapi ya kalau kita lihat ini kan hampir tidak ada bedanya dengan kamera biasa, juga bisa kok melakukan tugas seperti GoPro. Iya, ini Masnya ini misalnya mau ditaruh di sini juga bisa. Kalau mau sih. Gak mau masalahnya gitu. Masalahnya ya. Iya, sama. Dia kalau pakai handphone, kalau pakai tab itu bisa berbahaya. Apalagi kalau pakai DSLR. Berat. Masnya udah pernah coba ya? Dan trauma dengan hal Tapi itu. apa kelebihan dia dibanding dengan kamera lain? Betul. Jadi kenapa dia sangat-sangat populer gitu ya? Karena pertama dia mengeluarkan wearable kamera gitu loh. Kamera yang sudah cukup kecil waktu itu bisa dipakai di pergelangan tangan. Oh, ini ada yang lebih kecil dari ini. Sebelumnya lebih besar. Jadi untuk saat ini sih ini udah yang sangat kecil. Compact, yang paling kecil. Walaupun kita ngomong mungkin kalau yang kamera kecil spike kamera gitu bisa sebesar kancing. Memang ini belum sekecil itu karena dia tetap mengutamakan kualitasnya. Dimana kualitas rekamnya bisa setara 4K atau Ultra HD ya kalau orang 4K itu kayak gimana sih Mas? Resolusinya. Resolusinya. 4000. Jadi kalau TV kita misalnya kalau yang sekarang kita beli DVD atau Blu-ray itu sekelas 1080 atau Full HD. Nah ini 4 kali lipatnya. Wow. Jadi kalau bisa dibilang seperti sinema. Berarti kita bisa bikin film pakai ini dong, film-film pendek gitu bisa? Benar sekali. Sangat bisa. Kalau Mas bagus pakai ini untuk bikin apa gitu selain selfie tadi Mas ya? Coba kegunaannya yang lebih bermanfaat apa? Untuk yang seri Euro 4 ini udah ada yang seri Black, itu emang buat untuk seri orang-orang production untuk buat film pendek khususnya. Atau video klip ya yang paling pendek ya? Kualitasnya juga sudah sangat bagus sekali. Udah ada mode auto light. Dia udah menyesuaikan ketika di keadaan gelap, dia udah langsung menyesuaikan. Jadi harus disetting dulu atau memang otomatis? Otomatis. Otomatis. Jadi bagi pemula cukup gampang untuk mengoperasikannya begitu ya. User friendly begitu ya. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya sendiri kan nggak lucu Mas, lagi nyelam tiba-tiba lowbat gitu atau dicolokin dulu ke batu karang. Komplet nanti. Pakai power bank gitu. Iya. Bisa ya. Jadi kalau untuk baterainya, kalau untuk seri yang baru ini tahan kurang lebih 2 jam. Kalau 2 jam. Jadi 2 jam. Harusnya kalau kita diving gitu ya, diving sih memang nggak bakalan selama itu sih. Paling cuma sekitar 15 menit sampai 20 menit itu udah lama banget. Jadi sebenarnya 2 jam udah lebih dari cukup. Walaupun kalau kita ngomong buat movie misalnya kita ke sebuah tempat gitu, ya memang biasanya orang menyediakan baterai cadangan. Masalahnya divingnya 15 menit Mas. Yang 2 jamnya itu yang foto-fotonya tadi yang lama. Oh ya, biasanya seperti itu. Oke. Nah kalau untuk pengguna awam seperti kita ini gitu yang pengen coba dengan ini kan katanya harganya juga nggak murah ya, nanti kita tanya harganya belakangan gitu. Tapi cukup bisakah orang-orang awam menggunakan ini, apa nantinya istilahnya sia-sia gitu, barangnya mahal ternyata bisanya cuma kadang itu kalau saja. teknologi terlalu tinggi sementara kita kebutuhannya ya biasa-biasa aja, malah nggak bermanfaat dan maksimal gitu. Kira-kira seperti apa, kita harus hadirkan informasinya. Tunggu kami sesaat lagi, kita mau selfie dulu ya. Misalnya kita membeli sesuatu dengan harga yang cukup tidak murah begitu ya, kita juga harus mikir ke depan, kira-kira barang ini nantinya bisa menghasilkan atau hanya digunakan untuk keperluan yang have fun saja gitu. Kalau misalnya menghasilkan kan bisa balik modal, bisa beli lagi dengan upgrade yang lebih bagus lagi misalnya. Tapi seperti itu. Sekarang ini sudah yang paling tinggi ya speknya ya? Betul. Untuk saat ini? Ya, ini yang seri yang keluar barusan Oktober 2014, jadi umurnya baru sekitar 3 bulanan lah. Masih lucu. Tapi makanya selain buat selfie bisa foto di bawah laut sampai 40 sampai 60 meter di bawah permukaan laut begitu. Kemudian bikin video klip, bisa bikin film gitu. Apalagi yang bisa dimanfaatkan dari action kamera? Action kamera. Jadi kamera ini sebenarnya bisa untuk meng-capture kegiatan atau foto atau video gitu ya, yang dulunya mungkin tidak pernah bisa.
Misalnya? Seperti misalnya kalau lagi ini cerita yang ini ya, ceritanya foundernya dulu, dimana dia sebenarnya kepikiran bikin GoPro ini waktu dia pergi ke Bali. Jadi dia pergi ke Bali, dia seneng surfing. Justru terinspirasinya pada waktu pergi ke Bali ya? Betul. Ceritanya seperti itu dan memang udah tersebar. Jadi yang bikin orang Indonesia atau orang Amerika. Orang Amerika seneng surfing di Bali. Dia bingung gimana caranya mengcapture dirinya sendiri waktu lagi surfing gitu. Kan nggak lucu juga bawa DSLR gini-gini kalau dicemplung. Apalagi kalau dia bawa fotografer ya. Fotografernya surfing juga. Kan udah nggak mungkin. Dapatnya banyak orang mas. Kemudian gimana? Jadi akhirnya dia menciptakan waktu itu GoPro Hero 1, Hero Tok gitu ya, tahun 2005 di mana dia orang Amerika apa Jawa sih kok Hero Tok? Saking lama ya. Jadi dia pakai kamera pocket yang kita sering beli mungkin ke supermarket yang sekali pakai di crack dibuang. Dia bikin kayak gitu, cuma dibikin ada underwater housingnya. Dia tempelin di wristband lah kayak dipakai jam. Jadi sambil dia surfing, dia foto-foto sendiri gitu. Tapi kan itu berarti dia mengurangi ininya ya, konsentrasi dia kan ceklik-ceklik segala gitu. Otomatis begitu langsung di mata betul bisa. Ada kan kamera yang coba gini aja langsung bisa ini kan. Itu yang sekarang. Waktu itu belum ada. Belum ditemukan. Digital kan belum secanggih itu waktu itu. Jadi waktu itu pun kameranya masih yang 35 mili waktu masih pakai film. Jadi ya udah diceklik sendiri. 24 atau 36 itu ya. Betul. ISO-nya berapa? Iya. Jadul banget. Dia mulai lagi ini AC 200 gitu. Jadi tidak sesimpel sekarang. Tapi dari situlah dia berevolusi, dia nyiptain lagi waktu teknologi digital udah ada, dia ciptain video dan sejak itulah GoPro apalagi dengan terbantu dengan YouTube saat ini. Dan sejak itulah popularitas action kamera itu luar biasa. Karena tidak hanya untuk ya tadi yang yang keperluan khusus seperti diving atau surfing atau skating. Kalau untuk video kan kita bisa record dari awal gitu ya. Tapi kalau foto kan harus ada momen meng-capture. Itu pakai apa? Jadi sementara kita juga harus misalnya pas waktu berkendara harus konsentrasi berkendara. Kan kita nggak mungkin selalu pencet-pencet gitu kan. Mekanismenya seperti apa? Atau bisa di timer atau seperti apa? Beberapa fitur untuk GoPro ini sudah ada timer salah satunya. Terus ada juga fitur yang sangat bagus sekali di sini, video sekaligus foto. Jadi ketika kita lagi merekam video, kita bisa langsung ambil gambar. Jadi sekaligus jalan berdua. Jadi bisa ambil angle-angle dengan tombol yang gitu ada di alatnya atau ada? Iya, kita yang seri sebelumnya, yang seri 3 udah ada remote-nya. Remote bisa dipakai di seri GoPro apapun, udah ada remote-nya yang lewat wifi-nya juga. Yang terbaru ini bisa jalan simultan. Jadi dia video jalan, tapi setiap berapa detik dia ambil foto. Mas Bagus punya action kamera sejak kapan? Dari bayi ya kayaknya ya. Begitu lahir dia udah pakai action kamera. Dia nggak tahu. Sejak kapan Mas? Setahun yang lalu. Tahun yang lalu kalau Mas Riko? Ya sama. Tahun yang lalu. Kenapa kok tertarik dengan segala kelebihannya? Ini dimanfaatkan buat apa selama ini memang? Untuk kepentingan yang profesional sebagai misalnya sebagai fotografer atau videografer gitu? Ya, kalau alasan saya sih buat jualan sih sebenarnya. Masih jualan ini berapa Mas? Satu barang satu. Mau beli berapa dulu? Tapi kalau untuk orang Surabaya sebenarnya sudah cukup tahu belum dengan action kamera ini? Sekitar setahun terakhir sih benar-benar. Berarti kita udah dicari banget lah ya. Setahun terakhir benar-benar heboh karena pemakaiannya semakin meluas. Jadi di terakhir-terakhir ini banyak yang komunitas mobil itu juga memakai. Betul, untuk touring ya. Untuk touring atau untuk meng-capture waktu dia lagi ngebut kayak gitu. Karena film ini dipakai di Fast Furious yang terakhir 7 ya kalau nggak salah, itu dia menghabiskan puluhan atau ratusan GoPro. Jadi mobilnya waktu kebalik dia pasang di spakbornya, pasang di kap depannya. Karena memasang kamera besar kalau di mobil nggak mungkin. Betul, mahal banget. Mungkin zamannya Night Rider dulu. Ini pakai kamera yang gede banget. Kameranya di bawahnya gitu. Akhirnya kena sepeda motoran juga. Banget ya. Oke. Tapi kalau untuk tadi untuk kedalaman sekian dan untuk benturan itu bagaimana? Kalau untuk air mungkin dia water resist ya. Tapi kalau untuk benturan
Ya, ada aksesoris tambahan seperti cage, kita ngomong kandangnya gitu lah yang dari besi gitu ya. Jadi kalau misalnya jatuh pun ya cuma itunya yang peok gitu ya. Gitu. Jadi itu bisa dipasang di ya. Bisa dipasang di jidatnya Lea. Jadi dia Siapa tahu kalau lagi masak, aku mau pasang dari angle-angle yang berbeda, ada api ya kan? Nah, Harga berapa harga? Harga start dari sekitar 2,5 jutaan sampai 6 juta, bahkan ada beberapa merek yang Cinaan gitu ya, yang seperti yang ini itu mulai 1 jutaan udah ada. Dan bisa bahasa Mandarin nggak? Saya kalau nggak bahasa Mandarin nggak bisa. Oh iya, Mbaknya bisa bahasa Mandarin? Enggak. Terus gimana cara ngomong? Oke, jadi harga mulai 2,5 sampai yang paling bagus hampir 7 juta. Itu yang untuk kelas production yang 4K. Tapi di Indonesia sudah ada ya. Aksesoris beda. Bikin yakin banget sih action Kalau kamera kita yang ini. beli, kita dikasih aksesorisnya. Mau beli? Oke, ada komunitasnya? Komunitas ada, salah satu yang paling besar itu GoPro ID, mungkin bisa dicek di Facebook gitu ya. Itu udah dari Sabang sampai Merauke lah. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak. Gabung di komunitas tadi. Boleh dulu ya, Bagus, terima kasih. Kita ketemu lagi di acara foto-foto yang lain lah. Pusing ngomongin foto terus ya. Tetap bersama kami di 100% Jatim. Jangan kemana-mana.